Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar jelas tidak? Saya nunggu jawaban dulu nih. Adik-adik, gimana suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Oh, terdengar. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja ya sesi pertama kita hari ini, yaitu dengan saya, Nita. Saya adalah pengajar biologi dari Nurul Fikri. Jadi, hari ini kita akan membahas materi beberapa soal yang cukup sering materinya keluar di UTBK SBMPTN gitu ya. Nah, saya akan langsung share screen saja PowerPoint-nya. Nanti kita akan bahas dari PowerPoint. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau ada kendala atau ada yang ingin disampaikan, boleh open mic atau audionya dinyalakan, atau bisa juga via chat ya. Jangan sungkan, jangan malu, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, jadi kita lihat ya. Di sini saya ada kurang lebih 10 sampai 15 soal. Mudah-mudahan nanti bisa terbahas semuanya. Kita langsung aja lihat ke soal yang pertama. Ya. Oke, jadi ada soal seperti ini. Berikut ini karyotipe yang sesuai untuk sindrom Turner adalah titik-titik. Ya, jadi ini materi yang diambil dari bab mutasi ya. Jadi dari bab mutasi. Jadi mutasi itu termasuk bab yang bisa dibilang beberapa kali sering ditanyakan. Salah satunya tentang karyotipe itu beberapa tahun yang lalu itu pernah ditanyakan di SBMPTN ya. Kalau dulu namanya SNMPTN gitu ya. Nah, jadi sindrom Turner itu adalah gangguan atau kelainan ya. Nah, ini ya. Kelainan pada manusia akibat adanya mutasi kromosom, yaitu pada jumlah kromosomnya. Ya, jadi normalnya seperti yang kita tahu kan, kalau pada manusia kromosom kita totalnya ada 46 ya. Di mana 46 itu kalau pada perempuan tersusun dari 44 autosom plus kromosom XX gitu. Jadinya 44 ditambah XX 2 gitu ya, jadinya 46. Itu kalau pada karyotipe atau penulisan kromosom perempuan ya. Nah, tapi kalau pada laki-laki berarti 44 A plus XY. Nah, penderita sindrom Turner itu dia adalah seorang individu yang hanya memiliki satu kromosom X. Ya, hanya memiliki satu kromosom X. Maka nanti bisa dilihat pada gambaran visualisasinya nih. Waktu itu pernah di soal SBMPTN ya, maksudnya soal tes perguruan tinggi yang pernah ditanya itu sejenis seperti ini nih. Jadi dikasih gambar seperti ini, terus teman-teman disuruh menentukan dari gambar ini kira-kira si orang ini kena sindrom atau gangguan apa. Nah, karena di sini kita lihat setelah nomor 22 dari 1 sampai 22 lengkap nih sepasang berarti 44 autosom ya kan. Tapi di kromosom terakhirnya dia cuma punya satu X. Nah, inilah karyotipe atau penampakan visual dari kromosomnya penderita sindrom Turner ya. Jadi dia cuma punya berarti totalnya 45 kromosom. Ya, 45 kromosom yang mana terdiri dari 44 autosom atau 22 pasang autosom plus 1 kromosom X. Jadi kalau kita pilih jawabannya ya, maka berarti yang tepat adalah yang A gitu. Jadi 44 autosom plus X. Oh, di sini maksudnya kosong gitu ya, dia hanya memiliki satu kromosom X. Nah, penderita sindrom Turner ya, ini adalah seorang individu berjenis kelamin perempuan
Jadi walaupun dia punya satu kromosom X seperti laki-laki kan juga XY ya. Laki-laki itu kan hanya memiliki satu kromosom X. Tapi bedanya adalah untuk menentukan gender laki-laki itu harus ada kromosom Y. Walaupun jadi ketika si Turner ini hanya memiliki satu X ya seperti laki-laki, tapi bukan berjenis kelamin laki-laki. Dia tetap berjenis kelamin perempuan. Ya, seperti itu. Jadi penderita Turner itu pasti seorang perempuan, jadi tidak ada sindrom Turner yang terjadi pada pria. Kemudian gejalanya adalah apa? Ya berarti karena dia hanya memiliki satu kromosom X ya, tentu pada organ reproduksinya itu mengalami kelainan ya, karena untuk menjadi perempuan yang normal kan minimal 2 kromosom X, tapi dia hanya memiliki satu kromosom X, maka secara kesuburan dia termasuk steril. Steril itu tidak bisa memiliki keturunan alias mandul gitu ya. Dia tidak mengalami siklus menstruasi, bahkan ciri seks sekunder perempuannya pun dia tidak berkembang. Jadi biasanya karakteristik fisiknya itu walaupun sudah berusia dewasa, misalkan usia 20 tahunan ke atas, tetap postur tubuhnya itu seperti anak perempuan, masih anak-anak gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat beberapa opsi lain ya. Di sini nanti ada XXY 44A plus XXY berarti 44 ditambah 3 berarti 47. Nah, kalau kasusnya 47 kromosom seperti yang B, C, kemudian D sama E, ini totalnya 47 kromosom, ini disebut sebagai kelainan namanya trisomi. Kalau yang sindrom Turner, karena hanya memiliki satu kromosom pada kromosom X-nya, maka disebutnya monosomi. Tapi kalau pada kasus trisomi, dia kelebihan satu kromosom, jadi normalnya harusnya 46, tapi dia memiliki 47, jadi kelebihan satu kromosom ya di salah satu nomornya. Nah, kalau kelebihan kromosomnya di nomor 23, nomor 23 itu adalah gonosom atau penentu jenis kelamin. Nah, kalau kasusnya dia XXY, double X gitu ya, tapi ada Y-nya, ada Y-nya berarti laki-laki nih, ya kan? Nah, ini dinamakan sebagai sindrom Klinefelter. Jadi sindrom Klinefelter ini hanya terjadi pada pria, di mana dia memiliki 2 kromosom X seperti wanita, ya. Jadi dia adalah seorang individu pria, tapi ciri sekunder atau ciri seks sekunder yang berkembang itu adalah ciri seks sekundernya perempuan. Jadi walaupun dia laki-laki, tapi dia mengalami perkembangan payudara, kemudian dia mandul ya, dia tidak bisa menghasilkan sperma, kemudian jakunnya tidak berkembang gitu. Nanti ada juga yang XYY, double Y. Nah, kalau double Y ini adalah sindrom Jacob atau dikenal sebagai super male gitu ya, di mana dia laki-laki banget gitu, karena satu Y aja udah jadi laki-laki, apalagi 2 Y, berarti dia secara fisik sangat laki-laki sekali gitu. Jadi biasanya dicirikan dengan postur tubuh yang sangat besar, kemudian rahang yang sangat bentuk rahang fisik laki-laki kan beda ya sama perempuan gitu ya, seperti itu. Dan biasanya secara emosional mereka kalau sindrom Jacob itu terganggu ya. Jadi maksudnya karena mereka kan testosteronnya berlebih ya. Jadi secara emosional mereka tidak bisa mengkontrol gitu, emosi mereka. Makanya kebanyakan kasusnya sindrom Jacob itu ditemukan pada kriminal. Kemudian kalau triple X, jadi kalau perempuan normal XX, nah ini XXX, dia adalah super female, di mana dia wanita secara fisik, tapi tidak bisa dibedakan dengan wanita normal. Nah, jadi memang ada keunikan pada kasusnya super female. Dia wanita yang secara fisik ya wanita gitu lah ya, gimana sih perempuan pada umumnya gitu. Tapi dia nggak bisa dibedain nih kalau secara penampakan mata, jadi harus dicek secara kromosom. Cuma yang bedanya nanti dengan wanita normal adalah mereka steril, mereka tidak dapat menghasilkan keturunan alias mandul. Jadi biasanya kalau ada gangguan pada jumlah kromosom entah 45 atau 47, umumnya mereka steril.
Nah, ada juga yang kelainannya itu di antara nomor 1 sampai 22. Kalau tadi kan di nomor 23 ya. Nah, kalau di antara nomor 1 sampai 22 ada 3 trisomi yang cukup sering ditanyakan dan cukup paling tidak bisa kalian ingat dari 3 ini ya. Nah, yang pertama adalah trisomi di nomor 21 atau yang biasa kita kenal sebagai sindrom Down. Jadi orang sindrom Down itu nomor 21-nya kromosomnya bukan 2 tapi ada 3 gitu. Kemudian ada juga yang di nomor 18 yaitu yang dikenal sebagai sindrom Edward. Dan yang di nomor 13 ini sindrom Patau ya. Jadi ada 3 trisomi autosomal ya. Ada sindrom Down, kelebihan di nomor 21. Jadi bukan 44 autosom tapi 45 autosomnya. Kalau jenis kelaminnya XX sama XY-nya normal kayak gitu ya. Nah, kalau Patau nomor 13, kalau Edward nomor 18 ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil di screenshot nih ya yang beberapa sindrom yang sering atau pernah ditanyakan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bagian yang dimiliki virus tapi tidak dimiliki virus B. Dimiliki virus A tapi tidak dimiliki virus B. Oke. Jadi ada 2 gambar virus di sini ya. Nah, virus A yang bentuknya bulat seperti ini, dia punya pembungkus, sementara virus B ini dia memiliki serabut ekor gitu ya seperti kaki. Nah, ini kita lihat gambaran perbedaannya. Jadi virus A ini ya kalau divisualisasikan dia adalah kelompok virus RNA. Nah, jadi biasanya cirinya virus RNA salah satunya adalah dia punya pembungkus sampul atau envelope atau amplop disebutnya. Terus kalau gambar yang ada seperti ekor kakinya itu adalah gambar dari virus DNA, yaitu adalah gambar dari bakteriofage. Bakteriofage adalah virus yang menginfeksi atau menyerang bakteri gitu. Nah, sebelum kita ngomongin perbedaan dari keduanya seperti yang ditanyakan, kita harus tahu dulu apa syarat suatu makhluk kita sebut sebagai virus. Artinya berarti dasar kesamaan mereka gitu ya. Yang mereka berdua ini punya kesamaan nih kenapa sama-sama disebut sebagai virus atau dianggap sebagai virus. Yang pertama adalah sama-sama yang namanya virus itu harus punya kapsid. Nah, kapsid itu adalah selubung protein atau pembungkus materi genetik. Kalau pada bakteriofage ini yang polihedral seperti ini ya. Kalau pada virus RNA seperti influenza, HIV, corona, virus ya, ini adalah yang dalam sini. Nah, terus syarat yang kedua selain kapsid harus punya materi asam nukleat atau materi genetik. Nah, entah DNA atau RNA. Jadi cuma salah satunya saja, DNA atau RNA. Beda dengan makhluk hidup. Ya, kalau makhluk hidup sesungguhnya punya dua-duanya, punya DNA, punya RNA. Ya. Nah, kalau pada kasusnya influenza, HIV, kemudian corona, ya, adalah kelompok virus RNA. Jadi mereka hanya memiliki materi genetik berupa RNA. Berarti nggak ada DNA. Nah, sementara kalau bakteriofage yang merupakan virus DNA, seperti selain bakteriofage itu DBD gitu ya. Nah, itu dia memiliki materi genetiknya adalah DNA, bukan RNA. Itu kalau secara kesamaan. Kalau secara perbedaan, perbedaannya adalah virus RNA umumnya tadi punya sampul atau envelope. Sampul ini nanti fungsinya untuk mengelabui atau menipu imunitas sel inang. Jadi dia itu kalau saya sering menganalogikannya dengan tudungnya Harry Potter gitu ya. Kalau teman-teman yang tahu film Harry Potter mungkin tahu kan dia punya selimut terus dia jadi nggak kelihatan gitu kan. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau si virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, dia nggak ketahuan gitu. Jadi tubuh kita mendeteksi seolah-olah tidak ada apa-apa padahal ada dia. Itu gara-gara keberadaan si sampul.
Nah, kalau bakteriofage, dia ciri khasnya adalah memiliki serabut ekor. Nah, serabut ekor ini peranannya nanti untuk nempel ya, supaya dia bisa melekat atau menempel dan juga sebagai pengenal atau reseptor sel inangnya. Jadi dia bisa tahu gitu, oh mana nih sel inangnya gitu ya, dengan adanya si serabut ekor. Ya, maka kita kembali ke soal bagian yang dimiliki virus A, yaitu si virus RNA. Yang tidak dimiliki virus B, yaitu virus DNA adalah, jawabannya adalah sampul viral atau sampul virus gitu ya, sampul nih sampulnya nih. Itu kalau kapsid, dua-duanya harus punya kapsid, asam nukleat, dua-duanya harus punya asam nukleat, yang satu RNA, yang satu DNA. Serabut ekor itu yang punya justru virus B, bukan virus A. Begitu juga si lempeng dasar atau piringan dasar nih ya, papan dasar disebutnya di bawahnya ini juga yang punya adalah virus B. Gitu. Ya, itu adalah materi tentang virus yang termasuk ada juga di kuadran pertama. Kuadran pertama itu maksudnya materi yang paling sering muncul, gitu ditanyakan. Ya. Nomor 3, penentuan variabel bebas, terikat, dan kontrol termasuk metode ilmiah pada tahap titik-titik. Nah, kita review atau kita ingat kembali tentang metodologi penelitian. Jadi kalau secara urutan sebagai berikut ya. Nah, tapi kita kalau DNF juga punya nih singkatan ya, singkatan untuk memudahkan mengingat dari metode ilmiah. Ya, caranya gimana? Biasanya disingkat dengan MOHEK. M O H E K gitu ya. Apa itu M-nya? M adalah masalah. Nah, jadi tahap pertama adalah merumuskan atau menentukan permasalahan apa yang akan kita kaji gitu. M. Lalu yang kedua O. O itu artinya observasi. Observasi itu jadi melakukan pengamatan dan juga pengumpulan informasi. Jadi misalkan langkah observasi itu gimana? Misalkan kalian ke perpustakaan, cari-cari informasi dari buku, dari jurnal-jurnal, dari penelitian-penelitian orang lain gitu. Atau kalian langsung observasi ngelihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya. Itu ada M, lalu yang kedua O, yang ketiga H, yaitu hipotesis. Jadi menentukan dugaan atau prasangka gitu ya. Jadi dugaan sementara kira-kira nanti hasil dari permasalahan ini kesimpulannya apa gitu ya, atau inti hasilnya apa. Nah, itu baru menduga-duga berdasarkan observasi yang udah kita lakukan tadi, berdasarkan setelah baca buku, setelah lihat-lihat gitu ya. Lalu yang keempat E, yaitu eksperimen. Nah, ketika terjadi eksperimen inilah terjadi percobaan di mana kita menentukan mana yang menjadi kontrol penelitian kita, mana yang menjadi variabel bebas. Variabel bebas itu faktor-faktor yang diubah. Seperti misalkan ketika teman-teman melakukan penelitian pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman pohon mangga misalnya. Maka berarti variabel bebas di sini adalah cahaya matahari, karena pasti kita akan memberikan perlakuan atau eksperimen yang berbeda-beda gitu ya. Misalkan yang satu ditaruh pohon tanaman mangganya ditaruh di tempat terang, yang satu di tempat teduh, yang satu di tempat gelap. Nah, maka faktor yang kita ubah atau variabel bebas gitu itu dilakukan atau ditentukan pada saat kita melakukan percobaan atau eksperimen. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu K. Tadi kan kita singkatnya MOHEK ya, M-O-H-E-K. Yang terakhir K itu adalah menentukan kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Hasil dari percobaan dan dugaan yang sudah kita lakukan tadi. Gitu ya. Itu adalah 5 langkah metode ilmiah atau disingkat MOHEK. Masalah, observasi, hipotesis, kemudian eksperimen, dan kesimpulan. Maka penentuan variabel bebas, seperti tadi menentukan apa saja yang mau kita atur, apa yang mau kita lakukan
perlakuan apa yang akan kita berikan kepada penelitian kita, kepada objeknya, kepada tumbuhan atau kepada hewan gitu ya. Itu ada di tahap eksperimen ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor atau soal berikutnya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Kira-kira? Tidak ada ya? Bisa dipahami? Kalau diem aja berarti saya anggap nggak paham nih. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau jawab kira-kira? Bisa dipahami atau tidak? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa sambil disiapkan juga ya beberapa yang dicatat gitu ya, karena tidak semuanya kan saya tulis di slide PowerPoint ini kan. Nah, jadi teman-teman bisa sambil dicatat beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi. Oke, kita lihat ke soal nomor 4. Pernyataan yang salah tentang transkripsi sintesis protein. Nah, materi sintesis protein. Jadi materi sintesis protein ini adalah materi kelas 12. Jadi harusnya sih masih fresh, masih ingat gitu ya. Jadi nggak lupa-lupa. Kalau materi kelas 10, kelas 11 ya agak dimaklum lah ya kalau lupa dikit-dikit gitu. Tapi ini materi kelas 12 nih. Jadi masih fresh banget ya. Tentang sintesis protein. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita review materinya. Jadi sintesis protein itu adalah suatu proses pembentukan protein ya yang melibatkan DNA sebagai cetakan. Jadi kita ingin mengubah gitu ya, ini disebut sebagai central dogma istilahnya ya. Jadi pernah ada pertanyaan tentang central dogma. Central dogma itu adalah suatu proses di mana DNA diubah menjadi RNA, kemudian RNA-nya diterjemahkan menjadi asam amino atau protein. Ya, itulah suatu central dogma atau pattern yang terjadi di semua makhluk hidup. DNA menjadi RNA, kemudian menjadi protein atau asam amino. Nah, seperti yang kita tahu, sel ada dua jenis berdasarkan membran intinya. Ada sel prokariotik, seperti yang ada di gambar A, dan ada sel eukariotik. Apa bedanya? Prokariotik, pro artinya jadul, kariotik artinya inti sel. Jadi prokariotik adalah sel yang inti selnya masih jadul. Inti sel yang jadul itu gimana? Yang belum ada membran intinya. Nah, jadi prokariotik bisa kita terjemahkan sebagai sel yang tidak atau tidak memiliki membran inti. Nah, siapa? Yaitu adalah bakteri. Jadi kalau prokariotik itu berarti selnya bakteri, ya. Nah, ini proses pada bakteri. Kalau bakteri, prosesnya semuanya terjadinya di sitoplasma langsung gitu. Jadi DNA, jadi RNA, jadi polipeptida, jadi protein gitu ya. Itu semuanya terjadinya di sitoplasma. Tapi pada eukariotik, yaitu EU artinya sejati, kariotik tadi inti sel, jadi inti selnya sudah sejati. Inti sel yang sejati itu adalah yang sudah punya membran inti seperti ini ya, yaitu pada kelompok Plantae, Animalia, Fungi, Protista ya. Nah, ini sudah punya nukleus atau membran inti ya, atau inti sel sejati, disebutnya nukleus gitu. Nah, sehingga nanti proses sintesis proteinnya berbeda tempat antara tahap pertama dengan tahap yang kedua. Ya. Nah, seperti yang teman-teman juga sudah pernah pelajari tentang sintesis protein ya, ada dua tahap. Ada transcription atau transkripsi. Transkripsi itu adalah suatu proses pencetakan DNA menjadi RNA. Ya, jadi transkrip artinya cetakan, mencetak gitu ya, DNA jadi RNA. Apa RNA-nya? RNA
duta, atau ada juga yang menyebutnya RNA duta, mRNA, messenger RNA, atau ada juga yang menyebutnya codon. Ya, ada 3 istilah tuh. Bisa disebut RNA duta, bisa disebut messenger atau mRNA, dan yang ketiga disebut juga sebagai codon. Nanti kemudian si codon ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom yang ada di sitoplasma dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap penerjemahan, translasi atau translation, translate kan artinya menerjemahkan gitu ya. Di tahap penerjemahan RNA menjadi polipeptida. Polipeptida itu berarti ikatan yang ada pada protein. Ya, jadi penerjemahan RNA menjadi protein atau asam amino. Nah, ya seperti ini ya gambaran komplitnya. Jadi ada transkripsi, pencetakan di dalam nukleus. Siapa yang menjadi cetakan? Yang jadi cetakan adalah DNA. Hasilnya apa? Hasilnya adalah mRNA atau codon. Ya. Nah, kemudian nanti kodonnya keluar, masuk ke tahap translasi. Tapi karena yang ditanya di soal kan apa sih tadi, transkripsi ya, kalau yang nggak salah ya kan, yang ditanya di soal kan transkripsinya. Jadi kita fokus bahas detailnya di transkripsi dulu ya. Nah, jadi transkripsi ini menggunakan DNA sebagai cetakan dengan nanti bantuan enzim namanya RNA polimerase. Jadi ingat ya, ada enzim namanya RNA polimerase. Untuk apa? Untuk bikin mRNA ya. Nah, karena kita mau bikin RNA ya berarti pakai enzimnya namanya RNA polimerase. Kalau mau bikin DNA, di duplikasi DNA ya pakai DNA polimerase. Ya, seperti itu. Nih. Tahapnya terdiri dari 3 tahap, ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Nah, pertanyaannya adalah sel yang bagaimana sih atau kapan sintesis protein itu sebenarnya terjadi gitu. Kalian udah belajar tentang pembentukan protein, tapi pertanyaannya adalah kapan sebenarnya sintesis protein itu di tubuh kita terjadi. Nah, sintesis protein itu di tubuh kita terjadi ketika pembelahan sel. Jadi kalau kalian ingat, proses pembelahan sel terdiri dari tahap pertama namanya interfase. Nah, disitulah terjadinya sintesis protein. Jadi interfase kan dibagi menjadi 3 ya, ada G1, S, G2 ya. Jadi ada 3 tahap pada interfase, G1, S, dan G2. Nah, sintesis protein itu terjadinya di fase G1 dan G2. Ya, jadi di fase growth. G ini bisa dibilang fase pertumbuhan. Katanya di sini sel metabolically aktif gitu kan. Jadi selnya ini secara metabolisme aktif, terjadi duplikasi organel sel, terjadi sintesis protein ya, dikatakan other proteins are synthesized. Jadi terjadi sintesis protein di G1, G2 yaitu di proses pembelahan sel. Maka sel yang bagaimana yang akan mengalami sintesis protein? Tentunya sel yang aktif membelah. Dan sel yang aktif membelah cirinya adalah sel yang sifatnya masih remaja, masih muda gitu ya. Ketika sel itu sudah tua, maka regenerasinya dia, kemampuan dia membelah itu semakin lemah. Ya. Nah, kita balik ke soal. Pernyataan yang salah tentang transkripsi sintesis protein. A. Transkripsi terjadi di dalam inti sel. Ini benar, karena memang transkripsi tadi ya, tahap pertama itu adanya di nukleus atau inti sel. B. Transkripsi melibatkan DNA dan RNA. Ini juga benar, karena tadi DNA sebagai cetakan dan RNA sebagai hasil dari proses transkripsi. C. Hasil transkripsi berupa mRNA pembawa kodon, betul ya, tadi kita udah lihat di gambarannya. Nah, antara D atau E. Ya, berarti jawabannya yang salah adalah antara D atau E. Kita lihat yang D, semakin tua usia sel, semakin sering mengalami transkripsi. Nah, faktanya transkripsi atau sintesis protein itu terjadi di proses pembelahan sel.
Otomatis pembelahan sel itu terjadi pada sel-sel yang aktif membelah. Sel yang aktif membelah tentunya adalah sel yang masih dalam masa pertumbuhan, bukan sel yang sudah tua. Karena kalau sel itu sudah tua, maka dia sudah tidak lagi bisa mengalami proses pembelahan. Ya, maka jawabannya berarti yang salah adalah yang D itu. Kalau yang E, gen yang aktif ditandai dengan menjadi objek transkripsi, iya betul. Jadi di dalam tubuh kita kan ada banyak sekali gen, ribuan lebih gen gitu ya, bahkan mungkin jutaan gen gitu. Nah, setiap gen-gen ini nanti semakin aktif ya berarti semakin banyak sintesis proteinnya atau pembelahannya, seperti gen-gen yang ada di sel tubuh ya, seperti itu. Jadi yang salah adalah yang D. Ya, bisa ya. Nah, nomor 5 ini masih berkaitan sama nomor 4 tadi ya, yaitu tentang sintesis protein. Ribosom subunit besar maupun subunit kecil sama-sama berperan di dalam proses translasi sintesis protein. Oke, kita lihat dulu tentang proses translasi. Tadi transkripsi sudah kita singgung ya. Selanjutnya translasi. Jadi RNA atau mRNA atau kodon yang tadi sudah terbentuk di dalam nukleus melalui proses transkripsi ini akan keluar ya. Nah, dia akan keluar menuju ke ribosom yang ada di sitoplasma. Inilah ribosom yang warna coklat bulat ini. Nah, ribosom kalau kita lihat mana dia ribosom ini dia. Ribosom ini memiliki 2 subunit. Ada subunit kecil, tempat mRNA atau tempatnya kodon, nanti dia akan menempel di ribosom subunit kecil. Dan ada ribosom subunit besar. Nah, kalau ribosom subunit besar, ini tempat menempelnya atau melekatnya tRNA atau transfer RNA. Ya, atau RNA transfer gitu. Ya, jadi ribosom unit kecil tempat melekatnya kodon atau mRNA, ribosom unit besar tempat melekatnya RNA-T atau transfer RNA ya. Nah, jadi gambarannya nanti proses translasi seperti ini. Setelah ribosom unit kecil ini ditempeli atau ditempati oleh kodon, maka nanti akan dimulai dari kodon start. Nanti selanjutnya datanglah si RNA-T menempel di ribosom unit besar, membawa asam amino pertama yaitu metionin. Jangan lupa kodon start itu AUG itu mencetak asam amino pertama yaitu namanya metionin. Ya. Nanti selanjutnya terjadi proses elongasi pemanjangan asam amino. Setelah asam aminonya terbentuk atau proteinnya terbentuk, tahap selanjutnya adalah terjadinya pemberhentian atau terminasi dengan ditandai adanya kodon stop. UAG, UAA, dan UGA. Ini salah ketik di sini ya, harusnya UGA. Jadi ada 3, UAG, UAA, dan UGA. Itu adalah kodon stop. Dan ingat yang namanya kodon atau mRNA berarti adanya di ribosom unit kecil. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah, maka RNA-T-nya lepas dan terbentuklah polipeptida atau terbentuklah protein. Selesailah proses sintesis protein. Gitu. Nah, kita kembali ke soal berarti ya. Ribosom subunit besar maupun subunit kecil sama-sama berperan di dalam proses translasi sintesis protein. Betul. Ya, seperti yang tadi kita sudah lihat, unit kecil terlibat, unit besar juga terlibat dalam proses translasi. Pernyataan pertama, betul. Pernyataan yang kedua, ribosom subunit besar berfungsi membaca kodon start, sedangkan ribosom subunit kecil berfungsi membaca kodon stop. Salah. Karena harusnya ya ribosom unit besar tadi itu
tempat melekatnya atau tempat menempelnya RNA-T. Sementara ribosom unit kecil itu tempat melekat atau menempelnya kodon atau mRNA. Jadi salahnya di pernyataan kedua. Karena kodon stop dan kodon start itu sama-sama dibaca di ribosom unit kecil gitu. Maka pernyataan yang pertamanya betul, pernyataan yang keduanya salah, berarti jawabannya adalah yang C, ya. Benar, salah, C. Ya, itu adalah proses sintesis protein ya. Jangan lupa terdiri dari 2 tahap, transkripsi, translasi, transkripsi di nukleus, translasi di ribosom yang ada di sitoplasma. Transkripsi hasilnya membentuk RNA, translasi hasilnya membentuk polipeptida atau protein atau asam amino. Nah, selanjutnya nomor 6. Berikut ini yang termasuk faktor pendukung terbentuknya spesies baru adalah titik-titik. Ya, pembentukan spesies baru ini adalah materi bab evolusi ya. Pembentukan spesies baru dalam waktu jutaan tahun atau dalam waktu yang sangat lama itu kita kenal dengan istilahnya evolusi. Evolusi kadang disebut juga sebagai spesiasi. Ya, spesiasi itu tadi pembentukan spesies baru dan ini adalah mekanisme. Ya, jadi mekanisme bagaimana evolusi itu bisa terjadi, gitu. Ya, nah mekanisme bagaimana evolusi itu bisa terjadi. Atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya evolusi atau spesiasi. Jadi nanti soal tentang evolusi ini bahasanya suka diubah-ubah gitu. Jadi teman-teman harus peka sama kalimatnya. Kadang nanti yang ditanya faktor-faktor penyebab evolusi atau mekanismenya evolusi, atau ada juga yang pakai istilah seperti tadi, pembentukan spesies baru, atau ada juga yang pakai istilah spesiasi, ya sama aja intinya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa proses yang bisa menyebabkan terjadinya spesiasi atau pembentukan spesies baru. Yang pertama adalah adanya seleksi. Ketika kita menyeleksi, tentu lama-lama kita akan mengarahkan kecenderungan pada satu makhluk hidup, pada satu jenis, pada satu karakter. Baik itu seleksi alam, karena adanya dari lingkungan luar seperti misalkan predator, kemudian seleksi makanan seperti contohnya yang ada di gambar ini ya, yang dijelaskan oleh Darwin bahwa jerapah itu katanya dulu berbagai macam, ada yang leher panjang, ada yang leher pendek. Karena pohonnya tinggi-tinggi maka yang bisa makan, dapat makan adalah yang leher panjang, yang leher pendeknya nanti mati kan seperti itu ya. Nah, jadi itu termasuk dalam seleksi alam gitu. Atau bisa juga seleksi buatan ketika kita cenderung hanya mengawinkan suatu jenis, misalkan di pasar gitu ya. Jeruk yang laku hanya jeruk yang manis. Ya maka kan tentunya orang sebagai petani atau tukang kebun jeruk tentu akan lebih milih untuk menanam jeruk-jeruk yang manis saja. Itu kan termasuk dalam proses seleksi buatan. Terus mutasi, jelas adanya mutasi tentu ada perubahan pada materi genetik. Kalau adanya perubahan materi genetik, maka tidak menutup kemungkinan bisa membentuk spesies yang baru. Lalu ada penjinakan atau nama lainnya domestikasi. Domestikasi itu contohnya serigala yang katanya merupakan asal-usul dari anjing modern. Artinya anjing zaman sekarang kan anjing itu kan termasuk hewan yang jinak ya. Maksudnya bisa dipelihara gitu. Nah, itu awalnya diduga adalah serigala gitu. Karena makanya ada kemiripan pada mereka berdua tuh secara fisik, tapi mereka beda spesies ya. Jadi penjinakan dalam waktu yang sangat lama. Isolasi, pemisahan baik secara geografis maupun secara reproduksi, seperti misalkan kanguru dan walabi ya. Nah, jadi diduga nenek moyangnya sama. Dulu waktu benua Australia sama Indonesia masih bergabung di Papua itu masih satu tanah, satu daratan. Karena pergeseran lempeng lama-lama terpisah, sehingga di Papua ada walabi, di Australia ada kanguru. Itu awalnya katanya nenek moyangnya sama, tapi terpisah secara geografis. Lalu ada hibridisasi perkawinan, misalkan seperti liger.
perkawinan dari lion sama tiger ya. Terus ada genetic drift. Nah, genetic drift atau hanyutan gen ini ya, mungkin yang baru kalian dengar mungkin ya, mungkin gitu. Nah, apa itu genetic drift? Genetic drift itu atau hanyutan gen itu adalah suatu fenomena di mana beberapa gen atau sifat itu menghilang dari suatu populasi. Bisa terjadi dengan dua cara. Pertama dengan proses namanya founder effect atau efek pendiri. Ya, jadi founder effect itu adalah suatu anggota populasi membentuk populasi yang baru. Lalu ada juga bottleneck effect. Kalau bottleneck effect atau efek leher botol ini terjadi misalnya karena bencana alam. Ya, karena bencana alam nanti banyak individu-individu yang menjadi korban. Artinya di situ nanti ada gen-gen yang menghilang dari suatu populasi. Ya, itu genetic drift. Seperti itu. Dan ada yang terakhir radiasi adaptif. Radiasi adaptif itu yang terjadi pada burung finch. Burung finch yang ditemukan sama Charles Darwin di Kepulauan Galapagos. Itu satu spesies tapi akhirnya menyebar dengan jenis makanan yang berbeda-beda dengan bentuk paruh yang berbeda-beda, padahal awalnya diduga satu spesies. Ya, maka kita balik ke soalnya. Yang termasuk faktor pendukung terjadinya atau terbentuknya spesies baru tadi udah kita bahas. Berarti yang pertama hanyutan genetik, terus mutasi jelas, dan seleksi baik alami maupun buatan. Natalitas atau kelahiran ya, natalitas itu ya, maka bukan merupakan faktor terbentuknya spesies baru, karena kelahiran itu adalah kodrat ya, maksudnya adalah fitrahnya makhluk hidup, yaitu bereproduksi. Jadi 1, 2, 3 jawabannya adalah yang A ya. Itu soal tentang evolusi atau pembentukan spesies baru. Adanya gangguan pada tahap profase dapat diketahui langsung dari pengamatan pada sel yang sedang mitosis, yaitu titik-titik. Oke, jadi ini tentang pembelahan sel. Tadi sedikit sudah kita singgung di awal ya. Pembelahan sel itu tahap pertamanya namanya interfase, ya, yang adanya proses sintesis protein tadi. Nah, kita akan sebelum kita jawab tentang si tahap profase, kita review kembali tahapan dari pembelahan sel. Jadi pembelahan sel yang pertama adalah interfase. Nanti di interfase terjadi sintesis protein, terjadi duplikasi DNA ya, atau di sini tertulisnya kromatinnya duplicated gitu. Jadi benang-benang DNA atau benang-benang kromatinnya ini berduplikasi. Lalu selanjutnya ada profase. Nah, profase ini ditandai dengan membran intinya itu mulai menghilang. Lalu nanti terbentuk benang spindle. Lalu yang tadinya bentuknya masih benang-benang DNA, ini berubah jadi kromosom. Kemudian masuk ke tahap metafase ya. Nah, ini prometafase ini tahap peralihannya maksudnya ya. Meta itu artinya di tengah. Jadinya apa? Maksudnya kromosomnya berjajar di tengah-tengah. Lalu anafase yaitu adalah si kromosom ditarik atau dipisahkan oleh benang spindle. Dan yang terakhir adalah telofase, yaitu si sel ini setelah si kromosomnya ini dipisahkan, tadi di anafase, sekarang si selnya yang dipisahkan, sitoplasmanya yang dipisahkan, sehingga terbentuklah nanti 2 sel anak. Gitu. Atau biasa kita singkat tahapan dari tahapan dari pembelahan sel itu disingkat juga sebagai IPMAT gitu ya. IPMAT, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang ditanya itu profase. Tadi profase kita udah singgung sedikit, di mana karakter khasnya adalah membran inti itu akan menghilang. Ya, jadi kalau sampai di profase membran intinya nggak hilang, berarti terganggu. Lalu yang kedua, terbentuk kromosom. Jadi si benang-benang kromatin tadi itu nanti akan memadat dan menebal jadi struktur namanya kromosom. Ya, jadi harus sudah terbentuk kromosom di tahap profase. Kemudian yang ketiga,
sentromer ya. Ini ini bukan sentromer ya. Ini salah, harusnya sentrosom ya, harusnya sentrosom, ini ada salah ketik ya. Sentrosom nih ya, sentrosom nih yang ini nih. Nah, yang warna hijau ini sentrosom. Sentrosom ini akan membelah menjadi 2 sentriol dan kemudian nanti akan berduplikat bergerak ke arah berlawanan. Nah, jadi ini sentrosom ini satu paket. Nah, ini berkembang menjadi 2 sentriol. Nanti selanjutnya adalah si sentriol atau si sentrosom ini yang tersusun dari mikrotubulus ya. Jadi mereka ini tersusun dari mikrotubulus, ini akan memanjang. Nah, jadi mikrotubulusnya akan mengalami polimerasi. Polimerasi itu kan berarti polimer. Polimer itu berarti memanjang gitu ya. Rantainya jadi lebih panjang. Untainya jadi lebih panjang, ngebentuk benang-benang spindle, yaitu 4 karakter utama dari profase. Kalau salah satu karakter ini saja terganggu, ya berarti profasenya terganggu. Nah, kita lihat di opsinya berarti ya. Kromosom membelah menjadi 2 kromosom saudara. Nah, ini kalau ini berarti bukan, karena kalau membelah tadi adanya di anafase, bergerak ke arah kutub berlawanan itu adanya di anafase. Dinding sel membentang dan ukuran sel memanjang lebih dari ukuran semula. Ini adanya di sitokinesis ya, atau di telofase, ketika si sel itu akan membelah menjadi 2. 2 sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, 2 sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan, benar nggak? Benar. Tapi itu bukan tanda adanya gangguan, karena kan yang di sini yang ditanya adalah adanya gangguan, berarti kalau terganggu. Sementara ini adalah yang harus terjadi gitu. Kalau dia terjadi ya berarti bukan terganggu gitu. Mikrotubulus tidak mengalami polimerasi. Nah, harusnya profase itu mikrotubulusnya atau si sentriolnya itu mengalami polimerasi menjadi benang spindle. Nah, maka kalau tidak mengalami polimerasi ya berarti di situ ada gangguan pada profase. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Kalau yang E, kromatin menebal dan membentuk kromosom. Nah, ini benar, ini terjadi ya, berarti bukan terganggu gitu ya. Ini ciri-ciri ini, ketika ciri-ciri 4 ciri ini terjadi, maka profasenya berarti lancar. Tapi kalau salah satu dari mereka berempat ini nggak terjadi, ciri 4 ini nggak terjadi, ya berarti terjadi gangguan pada si profase. Kalau di soal berarti katanya kalau mikrotubulusnya tidak mengalami polimerasi, berarti profasenya terganggu. Yang D ya. Next kita ke soal berikutnya. Mana nih jadi? Hormon pitresin yang disekresikan ketika kondisi dehidrasi akan menyebabkan hal berikut ini, kecuali. Nah, istilah pitresin mungkin baru kalian dengar ya. Mungkin ada beberapa yang tahu, tapi mungkin banyak yang baru tahu. Apa sih pitresin? Pitresin itu nama lain dari antidiuretik hormon atau biasa kita singkat ADH. Ya, kalau ADH mungkin ada yang lebih banyak orang lebih tahu. Nama lain ADH ini ada selain pitresin. ADH itu disebut juga sebagai vasopresin. Nah, jadi nama lainnya selain disebut sebagai pitresin, disebut juga sebagai vasopresin. Jadi dia ada 3 nama lain ya gitu. Siapa yang menghasilkan hormon ini? Hormon ini dihasilkan oleh otak depan yang namanya hipotalamus. Jadi di bagian otak depan kita di sini ya. Nah, di tonjolan sini ini ada bagian namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itulah yang akan menghasilkan hormon ADH. Fungsinya apa antidiuretik hormon? Fungsinya adalah mencegah terjadinya dehidrasi dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara nanti dia akan meningkatkan penyerapan air atau reabsorpsi air di tubulus ginjal. Jadi kalau misalkan harusnya urin yang keluar misalnya yang keluar harusnya 100 mili gitu urinnya, ya maka kalau dia lagi dehidrasi harus dikurangin, jangan ngeluarin 100 mili juga, nanti dia makin dehidrasi gitu.
Ya, maka dengan cara apa? Dengan cara penyerapan airnya diperbanyak di tubulus ginjal atau reabsorpsinya di tubulus ginjal terjadi. Terus apalagi yang berkaitan sama ADH? Tentu ketika orang dehidrasi, dia nggak boleh sampai banyak ngeluarin keringat ya, karena kalau dia udah dehidrasi dia ngeluarin keringat makin dehidrasi. Caranya gimana? Ya berarti kelenjar keringatnya, produksi keringatnya diperlambat atau dihambat. Ya, kalau produksi keringat itu dihambat, berarti pembuluh darah itu melebar atau menyempit. Nah, pembuluh darah itu akan menyempit. Supaya apa? Supaya darah itu nggak banyak yang ngalir, jadi nggak banyak bawa air atau plasma darah untuk ngeluarin keringat. Gitu. Ya, orang yang berkeringat itu berarti pembuluh darahnya dia itu lagi melebar. Makanya orang yang berkeringat di bawah matahari itu mukanya merah gitu. Karena apa? Karena pembuluh darahnya dia dekat sama permukaan, jadinya wajahnya jadi lebih merah gitu. Nah, kalau orang yang dehidrasi tidak boleh mengalami itu, jadi harus ditekan dengan si ADH ini ya. Nah, maka kita lihat ya ke opsinya. Nah, hormon pitresin atau ADH menyebabkan hal berikut kecuali kandungan air di dalam rongga saluran pencernaan meningkat. Nah, kalau kandungan air sebenarnya langsung dapat jawabannya adalah yang A. Ya, kecuali yang A. Kenapa? Karena kandungan air di dalam pencernaan kita ketika kita minum kan air masuk ke lambung gitu kan, masuk ke usus, itu pasti langsung diserap sama tubuh kita. Nggak mungkin numpuk di dalam rongga itu kan, nggak mungkin air itu numpuk di dalam saluran pencernaan. Pasti air itu langsung diserap. Karena apa? Karena tubuh kita lagi dehidrasi nih. Gitu. Ya, maka kandungan air di dalam rongga ya tidak mungkin meningkat, pastinya langsung mengalami pengosongan. Supaya apa? Supaya sel-sel tubuh itu dapat air gitu. Ya. Nah, kalau yang B itu benar tadi ya, peningkatan reabsorpsi air, penyerapan airnya itu meningkat. Terus pembuluh arterinya menyempit, supaya apa? Supaya keringat itu tidak banyak keluar. Air tuh air yang dibawa sama darah tuh nggak banyak keluar. Urinnya jadi lebih sedikit karena tadi penyerapan airnya lebih banyak, jadi urinnya jadi lebih pekat. Kemudian produksi keringatnya berkurang atau menurun ya. Jadi kecuali yang A. Kita lihat ke soal berikutnya, nomor 9. Mungkin kita bahas 10 soal ya yang akan kita bahas. Berikutnya yang paling tepat menggambarkan fenomena geologis mendukung proses evolusi. Nah, jadi geologis ini berkaitan sama pergerakan bumi gitu ya, pergerakan tanah. Jadi seperti yang kita tahu, tokoh utama evolusi itu kan yang terkenal adalah Charles Darwin. Charles Darwin itu ketika mencetuskan teori tentang seleksi alam, dia diinspirasikan atau artinya dia mendapatkan inspirasi dari berbagai macam tokoh-tokoh yang menginspirasi Darwin disebutnya gitu. Salah satunya ada namanya tokoh geologis yaitu Charles Lyell. Nah, jadi Charles Lyell adalah seorang tokoh geologis dari Skotlandia yang menginspirasi Darwin untuk membuat buku tentang evolusi, seleksi alam. Kenapa kok bisa sampai menginspirasi? Karena menurut Charles Lyell, bumi itu, lapisan bumi itu cenderung berubah. Artinya terjadi pergeseran, ya, terjadi perubahan pada bumi. Contohnya apa? Misalkan pergeseran lempeng-lempeng benua gitu kan, yang tadinya awalnya benua itu satu katanya Pangea, tapi sekarang jadi berbagai macam benua, ada Australia, ada Asia, ada Afrika, karena lempengnya terus bergeser ya. Maka bahkan ya bisa jadi Jawa nanti kebagi dua gitu ya, jadi Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Udah nggak ada lagi Jawa Tengah, nggak tahu ya, itu kan hanya prediksi gitu. Karena apa? Karena pergeseran lempeng gitu. Otomatis ketika terjadi pergeseran perubahan pada lingkungan, pada tempat hidupnya makhluk hidup, tentu kan makhluk hidup akan cenderung beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Ya, nah, adaptasi yang terjadi itulah yang akhirnya mengarahkan pada perubahan si makhluk hidup itu supaya dia bisa survive, gitu. Ya, itu hubungan antara geologis dengan evolusi. Maka yang berkaitan dengan evolusi, ya, kalau yang A, gempa bumi terjadi menjadi bentuk seleksi alam, tidak ya.
terbentuknya pegunungan mendorong terjadinya pembentukan gen baru, bukan. Jawaban yang tepat, lebar selat mempengaruhi kecepatan, mempercepat terjadinya spesiasi, pertambahan sumber daya pendukung, perubahan. Nah, perubahan lingkungan, kata kuncinya itu ya. Jadi lingkungan tempat tinggalnya makhluk hidup itu cenderung berubah, salah satunya akibat pergeseran lempeng, buktinya apa? Benua Pangea yang dulu diduga gitu ya. Jadi berbagai benua sekarang karena adanya perubahan, tentunya organismenya pun akan menyesuaikan dirinya atau melakukan adaptasi dan akhirnya mengalami pembentukan spesies baru. Gitu. Contohnya walabi sama kanguru yang tadinya diduga satu nenek moyang, satu benua, tapi mereka terpisah secara geografis karena yang satu jadi Papua, yang satu jadi Australia. Gitu. Ya. Makanya bentuk antara walabi dengan kanguru mirip, tetapi berbeda spesies. Nah, soal terakhir, kombinasi yang tepat antara bahan dasar mikroorganisme yang berperan, produk yang dihasilkan di bioteknologi fermentasi. Ya, ini mah mudah lah ya. Kalian pasti bisa jawab. Acetobacter pseudomonas itu adalah bakteri untuk bikin nata de coco. Jadi yang A ini jelas salah. Karena nata de coco itu bukan dari alkohol, bukan dari gandum, dari air kelapa. Begitu juga yang B ya, ini bukan Rhizopus oryzae, air kelapa itu tadi harusnya Acetobacter pseudomonas, Rhizopus oryzae itu untuk bikin tempe. Berarti bahan bakunya kedelai. Yang C, kedelai Aspergillus wenti, kecap. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Ya, jadi kecap itu memang dibuat dari kedelai hitam yang dijaga, itu malika gitu ya. Aspergillus wenti itu adalah jamur yang digunakan. Kemudian kalau yang D salahnya di Lactobacillus bulgaricus itu untuk bikin yogurt, dan Penicillium camemberti itu untuk bikin keju ya. Jadi Lactobacillus itu bakteri, Penicillium camemberti itu jamur untuk membuat keju berkualitas. Keju camemberti namanya. Ya, itu adalah 10 soal materi SBMPTN UTBK. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Sebelum saya tutup, apa ada yang ingin ditanyakan? Yang mau bertanya bisa langsung atau di kolom chat, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya anggap teman-teman bisa memahami ya, mudah-mudahan. Kalau gitu saya akhiri sesi pertama ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Assalamualaikum. Udah nyaut ya. Suara saya terdengar tidak? Ya. Waalaikumsalam, terdengar Bu. Oh, ya. Mantul, ini enggak suaranya? Enggak ya? Tadi suaranya memantul sebentar sih. Sekarang gimana sekarang? Udah mendingan. Oke, jelas suaranya ya? Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau misalkan suaranya kecil atau tidak jelas, tolong diinformasikan ya di di kolom chat. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita. Saya adalah pengajar biologi dari Nurul Fikri wilayah Jakarta ya. Jadi utara Jakarta. Hari ini kita akan bahas beberapa soal materi yang sering muncul di SBMPTN UTBK ya. Mudah-mudahan ada 10 soal ini mudah-mudahan bisa terjawab, terbahas semuanya materinya. Saya akan langsung share PowerPoint supaya nanti lebih jelas juga, kalian juga bisa screenshot ya dari device kalian. Ya,
Oke, udah muncul ya di tampilan kalian ya, share screen-nya. Nah, kita lihat ya soal yang pertama dari materi biologi ya. Berikut ini karyotipe yang sesuai untuk sindrom Turner. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah karyotipe sindrom atau kelainan penyakit sindrom Turner ya. Nah, sindrom Turner ini adalah suatu kelainan pada jumlah kromosom. Jadi mutasi pada mutasi jumlah kromosom, yaitu namanya mutasi aneuploidy. Nah, sebelum kita bahas ya tentang kelainan jumlah kromosom ini, kita ingat bahwa yang namanya karyotipe normal ini ya ada pada laki-laki dan pada perempuan ini dituliskan dengan 44A plus XX, di mana berarti 44A ini adalah maksudnya 44 autosom, kromosom autosom, plus XX ini menentukan jenis kelamin berarti perempuan. Maka berarti 44 ditambah XX 2, maka berarti 46. Normalnya manusia normal ya itu ada yang tidak mengalami kelainan itu adalah 46. Kalau pada laki-laki dituliskan dengan 44A plus XY. Jadi Y itu menentukan jenis kelamin laki-laki ya. Nah, penderita Turner itu adalah individu yang jumlah kromosom autosomnya normal 44 ya. Jadi ada 22 pasang autosom, tapi kromosom seksnya atau kromosom gonosomnya penentu jenis kelaminnya tidak normal, bukan XX, bukan XY, melainkan hanya satu X, ya dilambangkan dengan XO. Ya, jadi dia memiliki 44 autosom plus satu X yang dituliskan dengan XO. Nah, penderita Turner ini merupakan seorang perempuan. Kenapa? Karena tadi laki-laki itu ditandai dengan adanya kromosom Y, sementara dia tidak memiliki kromosom Y, walaupun jumlah kromosom X-nya sama nih ya. Nah, laki-laki kan kromosom X-nya cuma satu. Nah, Turner juga kromosom X-nya cuma satu, tapi dia nggak punya kromosom Y, jadi dia bukan laki-laki. Dia adalah seorang individu berjenis kelamin perempuan. Cirinya gimana? Cirinya secara fisik mereka perempuan tapi lebih mirip seperti anak perempuan. Artinya ketika dia dewasa atau dia remaja, dia tidak mengalami pubertas, tidak mengalami ciri seks sekunder, tidak mengalami menstruasi. Dia juga tidak mengalami perkembangan pada organ reproduksinya. Maka sudah bisa dipastikan penderita sindrom Turner itu sifatnya steril alias mandul, tidak dapat memiliki keturunan. Ya, itu adalah kasus sindrom Turner di mana dia kehilangan satu kromosom X. Nah, berarti karena dia kehilangan satu kromosom, berarti tinggal satu kromosom di nomor 23-nya ya, atau kromosom seksnya, maka dia disebut sebagai kelainan monosomi ya. Jadi jawabannya yang sesuai untuk sindrom Turner adalah 44A plus XO. Nah, bagaimana kasusnya dengan XXY, kemudian XYY, atau plus 21 dan plus 18? Ini semua, ya, kalau yang B nih ya, 44 ditambah XXY 3 nih, berarti 44 ditambah 3, 47. Nah, berarti normalnya 46, tapi dia punya 47 kromosom, berarti dia kelebihan satu kromosom. Ini juga sama, kelebihan satu kromosom. Yang ini juga sama nih, 45, harusnya kan 44 ya. Kelebihan satu kromosom di autosomnya ini juga sama. Maka kelebihan satu kromosom itu dinamakan sebagai gangguan namanya trisomi. Ya. Nah, nanti trisomi dibedakan menjadi dua. Ada trisomi gonosomal, artinya trisomi yang terjadi pada kromosom nomor 23 pada penentu jenis kelamin. Autosomnya normal 22A atau 44A ya, 22 pasang atau 44 autosom, tapi jumlah gonosomnya atau kromosom nomor 23-nya itu ada 3. Kalau
ada 3 dan tersusun dari XXY, ini berarti adalah laki-laki, ya ada Y-nya, penderita sindrom Klinefelter, di mana laki-laki tapi memiliki 2X seperti perempuan. Jadi ciri secara fisik dia laki-laki, tapi perkembangan sekunder perempuan itu juga ada di tubuhnya. Gitu. Jadi hampir dia laki-laki tapi memiliki perkembangan misalkan pada payudara, kemudian jakunnya tidak tumbuh, gitu ya. Kalau XYY ya ini adalah trisomi yang dikenal dengan sindrom Jacob. Jadi double Y, maka berarti kalau double Y cirinya tuh misalkan secara fisik dia sangat laki-laki. Jadi secara tubuh dia posturnya besar, kemudian tinggi gitu ya. Lalu secara testosteron atau hormonnya itu sangat meningkat sehingga gejalanya adalah dampaknya nanti ke emosionalnya. Makanya nanti orang-orang sindrom Jacob itu biasanya ditemukan pada pelaku-pelaku kriminal kalau di Amerika gitu ya, itu pada pelaku-pelaku kriminal. Kalau triple X ya ini disebut sebagai wanita super atau super female. Ini adalah secara fisik ini super female ini nggak bisa dilihat, artinya nggak bisa dibedain dengan wanita normal biasa gitu ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa searching di YouTube, itu ada yang super female, dia bikin vlog tentang dirinya gitu. Dan itu secara fisik dia seperti perempuan normal gitu ya. Tapi secara kromosom dia jumlahnya tidak normal. Nah, biasanya kalau secara kromosom jumlah tidak normal, maka kebanyakan adalah sifatnya steril alias mandul, tidak bisa punya keturunan ya gitu. Nanti kalau trisominya terjadi di antara nomor 1 sampai nomor 22 alias di autosom. Nah, ini nanti ada beberapa penyakit yang terkenal nih. Ada 3 ya, ada sindrom Down, itu kelebihan di nomor 21. Jadi nanti dari gambar ini kalau misalkan ada soal dikasih gambar, terus kalian lihat di nomor 21-nya ada 3 kromosom, oh berarti dia kena sindrom Down. Terus kalau misalkan sindrom Patau itu di nomor 13, ya berarti nanti di nomor 13-nya ada 3, dan sindrom Edward itu ada di nomor 18. Ya, kalau digambarkan gambaran fisiknya atau fenotipnya itu ini adalah sindrom Down ya, yang teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang sindrom Down. Ini adalah mongoloid syndrome, di mana secara face mereka ini memiliki kemiripan seperti matanya sipit ya, kemudian pundaknya pendek. Nah, itu adalah gejala dan memiliki keterbelakangan secara mental ya. Kemudian kalau 18 ini Edward ya, ada beberapa komplikasi penyakit, dan pada nomor 13 itu Patau, di mana gejalanya itu ada bibir sumbing, brachidaktili, polidaktili gitu ya. Jadi jarinya pendek, jarinya jumlahnya lebih dari 10, dan mengalami kelainan pada rahang atasnya alias bibir sumbing seperti itu. Itu adalah trisomi di autosom ya. Jadi kayak nomor kalau di soal nih yang B ini berarti Klinefelter, yang C ini Jacob, nomor 2 plus 21 berarti ini sindrom Down, dan plus 18 ini berarti sindrom Edward. Oke, kita ke soal berikutnya. Bagian yang dimiliki virus A tetapi tidak dimiliki virus B. Nah, virus A bentuknya bulat ya, mirip seperti virus yang sekarang sedang mewabah, yaitu coronavirus. Bentuknya juga bulat gitu kan. Kemudian virus B ini adalah bakteriofagi ya, atau dikenal sebagai virus yang menyerang bakteri gitu. Nah, ini gambaran kartunnya, artinya gambaran animasinya ya, dimana yang namanya virus ya, syarat disebut virus itu harus punya kapsid selubung protein, nama lainnya. Kalau pada virus A berarti kapsid itu bulatan yang di dalam. Kalau pada virus B, kapsid itu adalah si bagian yang seperti kepala, ya, yang bentuknya polihedral seperti ini. Nah, ini adalah kapsid atau selubung protein. Itu syarat suatu makhluk kita katakan sebagai virus. Lalu syarat yang kedua harus punya materi genetik atau asam nukleat. Bedanya nanti kalau virus A, ya, seperti virus influenza, virus corona, virus HIV.
itu adalah jenis dari virus-virus RNA. Maka mereka memiliki asam nukleat atau materi genetik hanya RNA, ya hanya RNA. Sementara kalau bakteriofage itu adalah sejenis virus DNA, artinya berarti materi genetiknya dia hanya DNA, ya. Karena virus itu hanya memiliki salah satu asam nukleat. Kalau sudah punya DNA, tidak punya RNA. Kalau sudah punya RNA, tidak punya DNA. Itu bedanya dengan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup kan bakteri, manusia, hewan, kita punya dua-duanya. Gitu. Nah, maka kalau misalkan di soal ditanya kesamaan, ya kesamaan keduanya itu adalah sama-sama punya kapsid, sama-sama punya materi genetik asam nukleat. Tapi kalau misalnya yang ditanya perbedaan, nah bedanya virus RNA itu cenderung punya sampul, ya umumnya punya sampul atau bahasa lainnya itu disebut juga sebagai amplop atau envelope gitu. Sampul ini fungsinya nanti untuk melindungi mereka dari imunitas inang. Jadi supaya mereka tidak terdeteksi sama si sel inang, sama imunitasnya sel inang. Seperti HIV misalkan, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, HIV itu tidak langsung terdeteksi sama tubuh kita, sama sel darah putih nggak akan langsung terdeteksi. Karena apa? Karena dia punya selubung sampul itu. Jadi dia mengelabui atau menipu sistem imunitas sel inang. Sementara kalau pada bakteriofage, ya khas dari bakteriofage adalah punya serabut ekor ini ya, serabut ekor yang menempel pada bagian lapisan lempeng dasar atau papan dasar ini ya, lempeng dasar gitu ya. Itu hanya dimiliki bakteriofage dan ini fungsinya nanti mirip sih sama seperti sampul. Kalau secara fungsi sih sama ya, maksudnya sama-sama selain kalau sampul untuk mengelabui juga untuk menempel atau mengenali sel inang seperti HIV misalkan dia bisa kenalin sel darah putih itu ya gara-gara ada si sampulnya itu. Nah, kalau bakteriofage bisa mengenalin bakteri itu karena ada si serabut ekor ini gitu. Jadi sebagai reseptor ya. Nah, maka bagian yang dimiliki virus A tetapi tidak dimiliki virus B. Nah, kalau virus A tadi ya dia punya sampul sementara virus B tidak punya sampul. Maka jawabannya berarti adalah yang D. Kalau yang A, kapsid, dua-duanya punya, ya ini kapsid, yang ini nih, nah terus yang ini kapsid juga, asam nukleat di bagian dalamnya ada RNA, ada DNA, serabut ekor itu dimiliki oleh virus B, dan piringan atau lempeng dasar itu juga dimiliki oleh virus B, bukan virus A. Ya, jadi jawabannya adalah sampul viral yang D. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3, penentuan variabel bebas, terikat, dan kontrol termasuk metode ilmiah pada tahap titik-titik. Nah, jadi metode ilmiah atau langkah-langkah penelitian itu terdiri dari 5 tahap utama. Ya, nah biasanya kita kami guru-guru NF gitu ya mempunyai singkatan yang disingkat sebagai MOHEC. Apa itu MOHEC? M-nya adalah masalah, O-nya adalah observasi, H-nya adalah hipotesis, E-nya eksperimen, dan K-nya adalah kesimpulan. Jadi M itu berarti kita masalah, maksudnya apa? Kita mencari permasalahan apa atau kita menentukan permasalahan apa yang akan kita kaji atau kita teliti. Kemudian O-nya adalah observasi, kita berarti melakukan pengamatan. Pengamatan ini bisa secara pustaka, bisa dengan buku, kalian ke perpustakaan, cari-cari, baca-baca di internet, itu juga termasuk suatu observasi. Atau kalian melihat langsung ke lapangan, fenomena apa yang terjadi. Gitu. Lalu yang H, itu adalah hipotesis atau dugaan sementara, ya dari percobaan yang akan kita lakukan, apa dugaannya, apa prediksinya. Lalu yang E itu adalah eksperimen. Nah, ketika kita melakukan eksperimen, kita harus melakukan suatu perlakuan. Ya, namanya eksperimen percobaan, berarti kita memberi perlakuan. Nah, perlakuan yang kita lakukan, itulah yang disebut sebagai variabel bebas. Kalau misalkan contohnya, teman-teman membuat suatu penelitian, misalnya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan suatu tanaman, misalkan tanaman bunga apa gitu ya, bunga mawar misalnya. Nah, maka
variabel bebasnya apa ya? Variabel bebasnya berarti kalian menentukan nih, yang satu misalkan ditaruh di tempat terang, yang satu ditaruh di tempat redup, yang satu ditaruh di tempat gelap misalnya. Nah, maka dari situ ada perbedaan perlakuan, yaitu dalam hal cahaya, intensitas cahaya, berarti itulah yang merupakan variabel bebas ya, yang kita tentukan pada saat kita melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, kalau sudah dilakukan percobaannya, sudah diberi perlakuan, nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Dari hasilnya itulah kita buat yang terakhir K, yaitu kesimpulan gitu. Nah, maka di soal ini penentuan variabel ya, bebas, terikat maupun kontrol itu termasuk ke dalam tahap eksperimen yang A ya. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang salah tentang transkripsi sintesis protein. Nah, jadi proses sintesis protein ya, ini materi kelas 12 ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih fresh ya. Kita ingat kembali. Nah, sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap. Ada transkripsi dan yang kedua translasi. Transcription itu pencetakan, translation itu penerjemahan. Nah, bedanya apa bedanya? Kalau di sel prokariot itu berarti selnya bakteri, ya. Transkripsi dan translasi itu terjadi di tempat yang sama, yaitu sama-sama terjadi di sitosol atau di cairan sel, di sitoplasma. Kenapa? Karena sel prokariot itu nggak punya nukleus, gitu. Ya, jadi pada bakteri, pada prokariotik, transkripsi dan translasinya itu terjadi di sitoplasma. Kenapa? Karena prokariotik tidak punya nukleus. Nah, beda dengan eukariotik selain bakteri. Eukariotik ini memiliki nukleus ya. Jadi proses transkripsi DNA itu adanya di dalam nukleus, maka berarti transkripsinya juga harus di dalam nukleus. Sementara proses translasi itu terjadinya di ribosom yang ada di dalam sitoplasma. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana proses yang terjadi. Ya, pertama adalah tahap transkripsi. Nah, jadi tahap transkripsi ini adalah tahap pencetakan. Apa yang mau kita cetak? Kita mau mencetak DNA ya, yang warna biru ini ya, yang double helix berpilin seperti tangga ulir. Ini DNA ini sebagai cetakan, kita mau cetak dia menjadi mRNA atau messenger RNA atau disebut juga sebagai RNA-D atau RNA duta, atau disebut juga sebagai kodon. Nah, jadi nama lain dari mRNA tuh banyak ya. mRNA, messenger RNA, RNA duta, RNA-D, atau disebut juga sebagai kodon. Nah, itu adalah proses transkripsi ya. Nah, lalu kalau mRNA-nya sudah terbentuk, RNA ini akan keluar dari dalam nukleus lewat porinya nukleus ya. Kemudian akan pergi menuju ribosom yang ada di sitoplasma dan akan memasuki tahap kedua, yaitu namanya translasi. Nah, nanti bagaimana detail translasi nanti di soal berikutnya kita bahas ya. Tapi yang pasti yang perlu teman-teman ingat ya, sintesis protein itu terdiri dari 2 tahap. Transkripsi di dalam nukleus, translasi di ribosom sitoplasma. Kemudian transkripsi itu melibatkan DNA sebagai cetakan dan membentuk mRNA atau kodon ya. Sementara translasi itu menerjemahkan RNA menjadi polipeptida atau menjadi protein. Nah, proses ini kapan terjadinya? Ya, mungkin kita sering ngomongin tentang sintesis protein, tapi tidak semua tahu gitu ya, kapan sih sebenarnya sintesis protein itu terjadi. Sintesis protein itu terjadi pada saat proses pembelahan sel, yaitu di tahap interfase. Jadi kalau kalian ingat ya, flashback tentang pembelahan sel,
Ada tahap namanya interfase, ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, yang mengalami sintesis protein itu adalah tahap interfase. Nanti kan interfase dibagi 3 nih. Ada G1, ada fase S, dan ada fase G2. Kebanyakan sintesis protein itu terjadi di fase G. Baik itu G1 ataupun G2. Yang paling banyak sih memang katanya di G2 gitu. Ya, jadi terjadinya di interfase. Yaitu berarti ketika sel sedang melakukan atau akan mengalami proses pembelahan sel. Kalau sel itu mengalami pembelahan sel, berarti sel itu aktif membelah. Aktif membelah berarti dia masih muda, selnya berarti masih dalam masa pertumbuhan. Ya. Nah, maka kalau kita kembali ke soal yang ditanyakan, pernyataan yang salah tentang transkripsi sintesis protein. Yang A, transkripsi terjadi di dalam inti sel, betul. Transkripsi melibatkan DNA dan RNA, betul. DNA jadi cetakan, RNA sebagai hasilnya, gitu ya. Hasil dari transkripsi berupa mRNA pembawa kodon, ini juga betul. Jadi mRNA itu nama lainnya kodon atau RNA duta, ya. Semakin tua usia sel, semakin sering mengalami transkripsi. Nah, ini kurang tepat alias salah. Kenapa? Karena tadi sintesis protein itu terjadinya di proses interfase atau pembelahan sel. Pembelahan sel itu adanya di sel yang aktif membelah. Sel yang aktif membelah alias dalam masa pertumbuhan berarti sel yang masih bersifat muda atau masih remaja gitu ya, belum tua selnya. Nah, maka yang D semakin tua usianya semakin sering mengalami transkripsi, ini salah karena harusnya semakin tua ya pembelahan selnya semakin jarang terjadi, maka transkripsinya pun juga otomatis semakin berkurang, bukan semakin sering. Ya, itu jawabannya adalah yang D. Nah, selanjutnya, ya, nah soal nomor 5 ini masih berkaitan sama sama materi sebelumnya tadi ya. Jadi kalau yang tadi yang ditanya tentang transkripsi, kalau soal nomor 5 ini yang ditanya tentang translasi. Ribosom subunit besar maupun subunit kecil sama-sama berperan di dalam proses translasi sintesis protein. Ya, oke, kita akan bahas dulu tentang proses translasinya. Nah, jadi setelah tadi RNA-D-nya itu keluar dari nukleus ya di gambar yang ini nih ya. Nah, dia keluar dari nukleus, dia kan akan pergi menuju ke sitoplasma. Nanti di sitoplasma itu ada ribosom. Nah, ribosom itu terdiri dari 2 subunit. Ada yang subunit kecil, ada subunit besar seperti di gambar berikut ya. Nah, jadi ribosom subunit kecil ini dikatakan sebagai mRNA binding site. Jadi ini merupakan ribosom bagian subunit yang fungsinya untuk melekat atau menempelnya si mRNA atau kodon. Ya, jadi subunit kecil itu tempat menempel atau melekatnya mRNA atau kodon. Sementara subunit besar ini merupakan tempat melekatnya tRNA yang mengikat asam amino atau amino asil tRNA binding site. Jadi maksudnya nanti ada si RNA T ya atau RNA transfer yang datang membawa asam amino atau digambar yang ini lebih jelas ya. Jadi ini ada ribosom unit kecil akan ditempati atau ditempeli oleh mRNA atau kodon. Nanti selanjutnya datang ribosom unit besar ditempati oleh RNA-T atau tRNA itu ya, transfer RNA. Nanti selanjutnya terjadi pengenalan asam amino yaitu dimulai dari codon start. Codon start ini AUG ya. Jadi codon start ini ditentukan pada si subunit kecil itu tadi ya, RNA duta atau kodon. Kemudian dilanjutkan dengan pemanjangan elongasi. Nanti kalau sudah selesai berarti diakhiri di tahap codon stop. Nah, codon stop itu ada 3.
UAG, UAA, dan UGA. Ini ada salah tulis ya. Jadi UAG, UAA, dan UGA itu adalah codon stop, sementara codon start itu AUG. Gitu, ya. Nanti kalau sudah selesai prosesnya, nah protein atau polipeptidanya ini nanti akan dilepaskan. Seperti itu. Itulah proses translasi atau penerjemahan mRNA menjadi protein atau polipeptida atau rantai asam amino. Nah, di soal ribosom subunit besar maupun subunit kecil sama-sama berperan di dalam proses translasi sintesis protein. Betul jawabannya. Jadi ribosom subunit besar dan kecil sama-sama berperan dalam sintesis protein. Tadi ya kita udah lihat prosesnya di translasi. Pernyataan pertamanya betul. Pernyataan yang kedua, ribosom subunit besar berfungsi membaca codon start, sedangkan ribosom subunit kecil berfungsi membaca codon stop. Nah, ini kurang tepat karena ribosom unit kecil harusnya tempat melekat atau menempelnya codon mRNA, yang unit besar itu tempat melekatnya atau menempelnya tRNA atau RNAT. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Ya, jadi salahnya di tadi harusnya unit besar itu tempat melekatnya tRNA, unit kecil itu tempat melekatnya mRNA. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Jika pernyataan betul dan alasannya salah. Jadi ini yang pernyataannya atas. Yang pernyataan pertama ini pernyataan disebutnya betul, yang kedua ini alasan, ya alasannya salah. Yang C itu bisa ya. Itu soal kelima. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lihat soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Nah, ini juga topik yang cukup sering ditanyakan di soal atau tes-tes masuk perguruan tinggi, yaitu bab tentang evolusi. Nah, di bab evolusi ini yang termasuk faktor pendukung terbentuknya spesies baru. Ya, jadi pembentukan spesies baru biasa kita kenal dengan istilahnya spesiasi. Itu adalah salah satu penyebab terjadinya evolusi. Bedanya adalah spesiasi itu biasanya jangka waktunya pendek, sementara evolusi itu kan proses yang memakan waktu yang panjang, bahkan berjuta-juta tahun katanya gitu ya. Nah, kita lihat apa sih mekanisme atau proses yang bisa terjadi sampai terbentuknya spesies baru. Jadi soal tentang evolusi atau spesiasi ini bisa ditanyakan dengan pertanyaan misalnya faktor yang menyebabkan atau bagaimana mekanismenya gitu. Jadi kalau ditanya mekanismenya evolusi atau mekanismenya spesiasi, itu sama aja. Sama aja seperti proses terjadinya evolusi atau proses terjadinya spesiasi atau pembentukan spesies baru. Yang pertama, katanya bisa terjadi dengan adanya seleksi. Seleksi ini bisa berupa seleksi alam maupun seleksi buatan. Kalau seleksi alam kan yang dicetuskan oleh Charles Darwin ya. Nah, contohnya seperti jerapah, ada leher panjang, ada leher pendek katanya kalau menurut Darwin. Tapi karena pohonnya tinggi, maka yang bisa makan daun-daun itu hanya jerapah leher panjang, sehingga jerapah leher panjang akan survive, sementara jerapah leher pendek itu akan punah, artinya dia nggak dapat makan, lama-lama ya dia mati gitu ya, makanannya sedikit. Itu adalah contoh dari seleksi alam dari faktor segi makanan, atau bisa juga seleksi alam dari segi predator ya gitu. Nah, kalau seleksi buatan itu adalah seleksi yang dilakukan oleh manusia, misalkan seperti
penentuan sifat pada buah atau sayur yang akan kita jual sesuai dengan keinginan konsumen. Misalkan jeruk. Nah, jeruk itu kan macam-macam ya. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang agak pahit gitu. Tapi yang cenderung disukai oleh konsumen itu kan yang manis ya. Maka dengan kecenderungan itu tentu petani jeruk atau yang biasa produsennya gitu ya, itu akan cenderung memilih atau menyeleksi untuk hanya mengawinkan atau menanam tanaman yang sifatnya tadi diinginkan oleh konsumen. Nah, sehingga lama-lama terjadilah proses mengarahkan pada terbentuknya spesiasi. Gitu. Makanya jeruk tuh sekarang ada macam-macam gitu kan. Kemudian ada juga mutasi. Kalau mutasi ini perubahan materi genetik sama halnya seperti tadi ya yang dicontoh soal. Pada manusia ada berbagai macam sindrom, itu merupakan salah satu akibat adanya mutasi. Lalu ada domestikasi atau penjinakan, contohnya misalkan serigala yang diduga merupakan hewan yang mengalami proses domestikasi atau penjinakan dari menjadi anjing gitu ya. Nah, jadi serigala itu didomestikasi katanya menjadi anjing, dari yang tadinya hewan liar akhirnya menjadi anjing. Itu kan beberapa orang memelihara gitu ya, jadi sebagai pet atau hewan peliharaan. Lalu ada isolasi, pemisahan. Pemisahan ini terjadi bisa secara geografis, misalkan contohnya walabi yang ada di Papua dengan kanguru yang ada di Australia yang diduga satu nenek moyang awalnya, tapi kemudian berpisah secara pergeseran lempeng, atau juga secara reproduksi perkawinan ini kita terjadi isolasi misalkan antara anjing bulldog sama anjing chihuahua gitu. Yang satu ukurannya gede, yang satu ukurannya kecil, sama-sama anjing nih dua-duanya padahal ya, tapi nggak bisa kawin. Kenapa? Karena secara ukuran tubuh nggak akan mungkin untuk melakukan reproduksi. Lalu hibridisasi, persilangan dengan sifat yang berbeda, misalkan pada liger. Liger itu hasil perkawinan dari lion sama tiger. Dan ada juga hanyutan gen. Hanyutan gen ini adalah hilangnya suatu anggota populasi. Ya, hilangnya suatu anggota populasi. Jadi misalkan seperti fenomena yang terjadi nih ya, hanyutan gen atau genetic drift bahasa lainnya, dikenal sebagai bottleneck effect. Nah, bottleneck effect ini adalah hilangnya suatu anggota populasi akibat bencana alam. Nah, kalau ada gunung meletus kan pasti ada korban bencana gitu kan ya, misalnya. Nah, itu nanti akan ada yang hilang tuh, gen-gen yang awalnya ada tapi kemudian menghilang karena kematian gitu ya. Seperti itu. Maka yang termasuk mekanisme atau faktor pendukung terbentuknya spesies baru atau spesiasi atau evolusi, jawabannya adalah 1. hanyutan genetik, 2. seleksi buatan, dan 3. mutasi. Ya, jadi 1, 2, dan 3 yang A. Natalitas atau kelahiran itu bukan faktor pendukung, tapi itu adalah fitrahnya makhluk hidup. Makhluk hidup itu fitrahnya adalah melakukan reproduksi dan kemudian menghasilkan keturunan gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Adanya gangguan pada tahap profase dapat diketahui langsung dari hasil pengamatan pada sel yang sedang mitosis. Oke, tadi kita udah ngomongin sedikit tentang interfase. Nah, kita ngomongin lagi tahapan selanjutnya dari interfase sebelum kita jawab ke soalnya. Jadi pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel yang aktif membelah di dalam tubuh kita, yaitu mitosis ya, itu terdiri dari 5 tahap. IPMAT, biasa kita singkatkan IPMAT gitu ya. I-nya adalah interfase, P-nya adalah profase, M-nya adalah metafase, A-nya adalah anafase, dan T-nya adalah telofase. Interfase itu adalah tahap yang tadi udah kita singgung, yaitu terjadinya sintesis protein, terjadinya duplikasi DNA. Ya, jadi biasanya dicirikan dengan
selnya itu kalau dilihat di bawah mikroskop belum membentuk wujud kromosom, tapi masih berupa benang-benang DNA atau benang-benang kromatin disebutnya. Terus membran intinya masih utuh. Gitu. Tahap kedua adalah tahap profase. Nah, tahap profase ini dicirikan dengan yang tadinya benang DNA yang di sebelah sini ya berubah jadi bentuknya kromosom. Jadi mulai terbentuk kromosom. Kromatin berubah jadi kromosom. Terus yang tadinya membran intinya masih utuh, nanti di sini membran intinya mulai menghilang. Kemudian sentriol atau sentrosom ini nanti akan berpisah ke arah kutub berlawanan dan menghasilkan benang-benang spindle. Atau benang spindle ini bisa dikatakan terbentuk melalui proses pemanjangan. Ya, jadi benangnya ini maaf saya minum dulu sebentar ya. Tadi agak serat. Jadi si benang spindle ini dia akan mengalami polimerasi. Polimerasi itu jadi pemanjangan pada mikrotubulus sehingga jadilah struktur seperti benang. Gitu. Ya, itu di profase. Nanti kemudian ini adalah fase prometafase, ini peralihan ya, berarti ya peralihan menuju ke tahap selanjutnya yaitu metafase. Meta itu artinya tengah. Jadi kromosomnya berjajar berbaris di tengah. Lalu anafase itu si kromosom atau kromatid itu ditarik, dipisahkan ke arah kutub berlawanan. Yang satu ditarik ke atas, yang satu ditarik ke bawah atau ke kiri, ke kanan, pokoknya ke arah kutub yang berlawanan lah ya. Dan yang terakhir telofase, yaitu ketika si sel ini akan melebar, kemudian akhirnya membentuk bidang pembelahan atau cleavage furrow, di sini tertulisnya ya. Cleavage furrow itu bisa kita terjemahkan sebagai area atau bidang pembelahan yang kemudian nanti akan dibelah menjadi dua dan membentuk sel anak. Gitu. Ya, itu proses dari mitosis, interfase, duplikasi, sintesis protein, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah tahap profase apabila terjadi gangguan. Berarti ketika ciri-ciri profase itu tidak ditemukan pada sel tersebut. Gitu. Nah, kita tadi udah sempat singgung tentang ciri-ciri profase. Pertama, membran inti itu akan menghilang. Jadi kalau ada profase tapi masih ada membran intinya utuh, berarti profasenya gagal, terganggu. Lalu yang kedua, yang tadinya benang kromatin ngebentuk jadi kromosom. Kalau sampai enggak terbentuk kromosom, berarti profasenya juga gagal. Karena harus sudah ngebentuk kromosom. Lalu yang ketiga, sentrosom, ini salah, mohon maaf, ini bukan sentromer ya, harusnya sentrosom. Sentrosom itu akan bergerak tadi ya ke arah kutub yang berlawanan. Jadi kalau si sentrosomnya masih deketan, ya berarti profasenya gagal. Kemudian yang terakhir adalah polimerasi atau pemanjangan pada mikrotubulus tadi ya, ini ya spindle forming. Jadi terbentuknya benang-benang spindle melalui proses polimerasi atau pemanjangan mikrotubulus. Kalau polimerasinya tidak terjadi, ya berarti profasenya juga gagal atau terganggu. Nah, kita lihat manakah yang menunjukkan adanya gangguan pada profase dari 4 ciri yang tadi, berarti ya patokannya. Kalau yang A, kromosom membelah menjadi 2 kromosom saudara, ini bukan tahap profase. Kalau kromosom itu bergerak ke arah kutub berlawanan, itu berarti tahap anafase. Kalau yang B, dinding membentang dan ukuran sel memanjang, nah itu berarti adalah tahap terakhir tuh sebelum akhirnya dia dipisahkan, itu tahap telofase, bukan tahap profase. Yang C, 2 sentriol bergerak ke arah kutub berlawanan. Nah, ini benar, ini ciri profase. Tapi yang ditanya bukan ciri profase, yang ditanya adalah gangguan pada profase. Kalau yang D, mikrotubulus tidak mengalami polimerase. Nah, mikrotubulusnya harusnya mengalami polimerasi sehingga terbentuk benang spindle, tapi ini tidak mengalami. Nah, inilah berarti gangguan yang terjadi pada profase. Jadi jawabannya
adalah yang D. Sementara yang E, kromatin menjadi kromosom itu merupakan ciri dari profase dan itu benar gitu ya. Maksudnya bukan petunjuk adanya gangguan. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Nah, nomor 8 kita lihat hormon pitresin yang disekresikan ketika kondisi dehidrasi akan menyebabkan hal berikut ini, kecuali titik-titik. Nah, ya dehidrasi itu adalah kondisi ketika tubuh kita kekurangan atau kehilangan banyak air, ya. Nah, apa sih pitresin? Ya, mungkin istilah pitresin tidak banyak disebutkan di buku-buku SMA ya. Di buku SMA biasanya diperkenalkan dengan namanya adalah ADH. ADH itu singkatan dari anti diuretik hormon, atau ada juga yang memberi nama sebagai vasopresin. Nah, vasopresin atau pitresin atau ADH ini dihasilkan oleh bagian dari otak depan kita yang disebut sebagai hipotalamus. Ya, jadi di bagian otak depan kita tuh ada kecil bentuknya, ukurannya kecil, itu namanya hipotalamus. Nah, dia menghasilkan hormon tersebut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu atau menjaga tubuh kita dari dehidrasi, jangan sampai semakin dehidrasi gitu. Caranya gimana? Caranya dengan membuat urin yang kita keluarkan itu jadi lebih pekat. Berarti kalau lebih pekat, penyerapan air yang terjadi di ginjal itu jadi lebih banyak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan normalnya mungkin kita ngeluarin 100 ml urin misalnya gitu ya. Tapi orang yang lagi dehidrasi dibuat supaya urinnya itu jangan sebanyak itu. Karena apa? Karena nanti kalau dia ngeluarin secara normal, tubuhnya dia akan semakin dehidrasi. Maka yang akan terjadi adalah di sini nih ya, di sini ada gambaran dari H2O, H2O, H2O gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini H2O atau airnya itu direabsorpsi atau diserap kembali dengan jumlah yang lebih banyak untuk untuk mencegah terjadinya kehilangan air atau dehidrasi. Nah, nanti dampak lainnya selain dari penyerapan air untuk mencegah dehidrasi adalah pencegahan keluarnya keringat berlebih. Air kan nggak cuma keluar lewat urin, tapi juga bisa keluar lewat keringat. Maka ADH ini akan mengatur supaya produksi keringat kita itu berkurang. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memperkecil diameter pembuluh darah. Jadi ketika diameter pembuluh darah itu diperkecil, artinya menyempit, pembuluh darah itu menyempit, ya, maka aliran darah itu tidak akan banyak membawa air, ya, tidak akan banyak membawa air, sehingga keringat itu nanti akan berkurang. Nah, makanya beda dengan orang yang banyak berkeringat. Ya, orang yang banyak berkeringat karena faktor panas itu biasanya kalau kalian habis olahraga gitu kan ya, habis lari, habis jogging gitu kan, wajahnya jadi lebih memerah gitu ya. Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu melebar. Nah, kita mencegah supaya hal itu tidak terjadi, yaitu dengan si ADH tadi. Jadi ADH itu bikin pembuluh darah itu mengalami penyempitan. Kalau sudah mengalami penyempitan, maka keringat itu nanti akan berkurang, gitu ya. Terus dampaknya si ADH juga adalah menyerap banyak air di saluran pencernaan kita. Jadi kalau kita minum, itu langsung buru-buru diserap sama saluran pencernaan kita, sama lambung, sama usus gitu ya. Jadi air itu langsung buru-buru diserap. Supaya apa? Supaya tubuh kita, sel-sel tubuh kita tuh dapat air dalam waktu yang cepat, supaya nggak dehidrasi ya. Nah, maka hormon pitresin yang disekresikan ketika dehidrasi akan menyebabkan hal berikut ini, kecuali. Nah, jawabannya adalah yang A. Kandungan air di dalam rongga saluran pencernaan akan meningkat. Ya, jadi bukan kandungan airnya yang akan meningkat di dalam rongga pencernaan kita,
tapi penyerapan airnya yang akan meningkat. Kalau kandungan air meningkat, artinya di lambung kita ada kandungan itu kan berarti volume gitu ya. Nah, berarti itu namanya belum diserap. Nah, ya, jadi yang A ini tidak tepat karena harusnya penyerapan air yang meningkat. Penyerapan air meningkat, reabsorpsi air juga meningkat. Tadi ya, arteri atau pembuluh darah itu akan menyempit, urinnya jadi lebih sedikit, jadi lebih pekat, dan kemudian keringatnya produksinya akan jadi lebih sedikit atau mengalami penurunan. Yang tidak tepat atau kecuali berarti adalah yang berikut ini yang tepat, menggambarkan fenomena geologis yang mendukung proses evolusi. Organisme adalah titik-titik ya. Jadi ngomongin evolusi tapi dikaitkan dengan fenomena geologis. Ini contohnya adalah pada tadi walabi dan kanguru. Jadi walabi dan kanguru diduga dulu adalah satu nenek moyang, di mana bumi dulu masih satu benua namanya Pangea. Nah, karena akibat pergeseran lempeng, ya lama-lama bumi bergeser sehingga terbentuklah berbagai macam benua, terbentuklah berbagai macam kepulauan, terbentuklah berbagai macam pulau gitu ya. Nah, sehingga antara si walabi ini dia lebih mendominasi Papua dan si kanguru akhirnya dia mendominasi Australia. Lambat laun mereka beradaptasi dengan kondisinya masing-masing yang secara iklim jelas berbeda. Tapi akhirnya ketika mereka dipertemukan sekarang, mereka sudah tidak bisa lagi dikawinkan karena akhirnya masing-masing menjadi spesies yang berbeda. Nah, itu kan berarti kan pembentukan spesies baru atau tadi fenomena evolusi. Nah, proses ini bukan hanya berdasarkan asumsi semata, tapi memang dicetuskan oleh Darwin dalam salah satu poin di bukunya gitu ya, yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, itu dia dapat inspirasi dari tokoh namanya Charles Lyell. Jadi Charles Lyell itu adalah tokoh geologis Skotlandia yang mengatakan bahwa bumi itu cenderung akan mengalami perubahan secara fisik yang menyebabkan individu yang tinggal di atasnya atau yang tinggal di bumi gitu ya, itu tentu akan ikut berubah juga. Berubahnya karena apa ya? Karena kita menyesuaikan, karena kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi itu pada lingkungan. Nah, buktinya apa? Lyell itu memberikan bukti bahwa di setiap lapisan bumi itu ditemukan fosil dengan berbeda-beda bentuk gitu. Salah satunya kan yang sangat kuat mendukung evolusi itu kan fosilnya kuda gitu ya, yang berbeda-beda di setiap lapisan. Gitu. Jadi itu hubungannya antara pergeseran atau pergerakan fenomena geologis dengan proses evolusi. Maka yang berkaitan, jawaban yang tepat ini opsi A dan B ini tidak kurang tepat ya. Yang tepat adalah yang E. Perubahan lingkungan akibat pergeseran lempeng benua akan menyebabkan perubahan populasi organisme yang hidup di atasnya. Ya, jadi kita mengalami proses perubahan makhluk hidup gitu ya. Makhluk hidup itu cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu itu karena adanya suatu proses adaptasi kita terhadap lingkungan. Ya kayak sekarang lah kita kan sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang ya kita tahu polusinya jauh lebih banyak dibandingkan di masa sebelumnya gitu, di beberapa tahun-tahun yang lalu gitu. Kita mungkin tubuh kita lebih resisten terhadap polutan gitu ya dibandingkan orang-orang di zaman beberapa tahun silam gitu. Ya, itu adalah fenomena evolusi dikaitkan dengan geologis. Nah, soal terakhir, kombinasi yang tepat antara bahan dasar mikroorganisme yang berperan produk yang dihasilkan di dalam bioteknologi fermentasi. Oke, kalau yang A, Acetobacter psilinum itu kan bakteri untuk bikin nata de coco. Berarti kalau nata de coco bukan gandum dan bukan alkohol gitu ya. Rhizopus oryzae, Rhizopus oryzae ini untuk tempe
kalau air kelapa sama nata de coco tadi itu Acetobacter selinum, Rhizopus oryzae itu harusnya bahan bakunya kedelai dan hasilnya adalah tempe. Berarti harusnya yang D ini nih. Kalau yang C kedelai Aspergillus wenti ini nanti jadi kecap, ya ini betul ya. Jadi jawabannya berarti adalah yang C, di mana kecap itu dibentuk dari jamur Aspergillus dengan bahan baku kedelai hitam. Nah, kalau yang D, Lactobacillus bulgaricus, ini harusnya bakteri untuk pembentukan yogurt atau minuman probiotik dengan bahan baku dari susu. Ya. Kemudian kalau Penicillium camemberti, ini adalah jamur yang digunakan untuk pembentukan keju camemberti. Keju camemberti itu adalah keju berkualitas. Ya beda dengan keju dari Lactobacillus casei ya. Kalau kan keju kan macam-macam ya, ada keju cheddar yang murah gitu ya, ada mozzarella, ada camemberti yang agak mahal gitu. Nah, itu dia untuk bikin keju bukan yogurt ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, itu alhamdulillah sudah terbahas 10 soal dari pelajaran materi biologi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya apa yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau gitu saya sudahi ya sesi kedua hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi ya, insya Allah di pekan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya sudah ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Live, Kak.